kitab Qiyamatul Kubra. Namun kali ini kita akan ambil judul yaitu Menuju Negeri Abadi. Jadi judul Perjalanan setelah kematian akan kita ganti dengan judul besar yaitu yaitu Menuju Negeri Abadi. Ikhwah, sebagaimana yang sama-sama sudah antum maklumi, ya, kalau saya yang terus mengikuti kajian kita ini sudah memaklumi bahwasanya posisi kita pada saat ini berada di padang mahsyar dan sudah pada posisi telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang diperbolehkan untuk minum telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan, "May yashrabu minhum lam yadhba abada." Barang siapa yang minum air telaga Rasulullah, maka dia tidak akan pernah lagi haus selamanya. Ada juga yang terusir, tidak diperkenankan untuk datang dan meneguk air dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan ulah dan tingkah mereka yang mereka lakukan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ikhwah, wa fi khitami hadzal yawm yusyarul ibadu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Di akhir hari ini, maksudnya hari padang mahsyar tersebut, maka manusia-manusia akan digiring ke surga atau ke neraka. Wa huma al-muqirul akhir. Inilah tempat terakhir manusia. Alladhi yusiru ilaiha al-ibadu jami'an. Di mana seluruh manusia akan berkumpul di sana. Seluruh manusia akan menuju ke negeri tersebut. Wa qad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutlabu min kulli ummatin fi akhir dhalikal yawm an tattabi'a al-ilaha alladhi kanat ta'budu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di saat itu setiap umat, ya, bahwasanya di akhir hari itu setiap umat akan diperintahkan untuk mengikuti Tuhan yang mereka sembah semasa di dunia. Falladzi kana ya'budu syams, mereka yang menyembah matahari, yattabi'u syams, mereka akan mengikuti matahari. Walladzi kana ya'budul qamar, yattabi'ul qamar, mereka yang menyembah bulan, mereka pun beramai-ramai mengikuti bulan. Mereka yang menyembah para penyembah matahari mengikuti matahari. Mereka para penyembah bulan mengikuti bulan. Walladzi kana ya'budul asnam, adapun orang-orang yang menyembah berhala, tusawwar lahum alihatahum, maka dibentukkan untuk mereka, diwujudkan untuk mereka Tuhan-Tuhan mereka. Kalau mereka dahulu semasa di dunia menyembah Uzza, maka akan Allah wujudkan Uzza tersebut di hari kiamat. Mereka yang menyembah Lata, akan diwujudkan nanti Lata tersebut di hari kiamat. Allah akan munculkan Lata ini, Uzza ini, Manat ini nanti di hari kiamat. Dan penyembah-penyembahnya akan mengikuti mereka kemana mereka pergi. Summa tasiru amamahum wattabi'unaha. Kemudian yang disembah ini, berhala-berhala ini berada di depan mereka. Dan mereka pun beramai-ramai, berbondong-bondong mengikuti apa yang mereka sembah. Walladzi kanu ya'buduna fir'aun yattabi'una. Demikian juga mereka yang dahulu menyembah Fir'aun dan mereka akan mengikuti Fir'aun. Thumma inna hadhil alihatal batilata tatasaqatu finnar.
Kemudian Tuhan-Tuhan yang batil ini, ya, Tuhan-Tuhan yang batil ini, mereka akan berjatuhan ke dalam api neraka. Wa yatasaqatu ubaduha wara'aha fis sa'ir. Demikian juga para penyembah-penyembahnya juga berjatuhan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di saat itu ikhwan, mereka yang menyembah Fir'aun, mereka melihat Fir'aun. Mana Fir'aun? Dan Fir'aun akan berada di depan mereka. Fir'aun ini pun pergi, berjalan, dan para pengikut-pengikut Fir'aun, para penyembah-penyembah Fir'aun, mereka dengan sukarela mengikuti Fir'aun. Di dunia mereka penyembah Fir'aun. Kemana Fir'aun pergi? Situlah mereka pergi. Jadi Fir'aun diikuti oleh mereka. Mereka mengikuti Fir'aun, akhirnya ternyata Fir'aun ini menuju neraka. Masuklah Fir'aun ke dalam neraka, jatuh ke neraka, dan pengikut-pengikut ini pun juga ikut berjatuhan ke dalam neraka. Demikian juga matahari, demikian juga bulan. Demikian juga berhala-berhala yang pernah disembah. Demikian ikhwan, mereka yang semasa hidupnya menyembah sapi, Allah akan wujudkan sapi di hadapan mereka. Sapi itu akan menggiring mereka masuk ke dalam api neraka, dan mereka pun ikut masuk ke dalam api neraka. Apa saja yang disembah pada selain Allah, maka Allah akan munculkan di hadapan mereka, dan Tuhan mereka itulah, Tuhan yang pernah mereka sembah di dunia itulah akan mengajak mereka, akan menggiring mereka masuk ke dalam api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kama qala ta'ala fi Fir'aun, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Fir'aun. Yaqadumu qaumahu yaumal qiyamah. Fir'aun nanti akan berada di hadapan kaumnya di hari kiamat nanti. Fa'awradahumun nar. Dan Fir'aun pun membawa mereka masuk, menjerumuskan mereka masuk ke dalam api neraka. Bi'sal wirdul mawrud. Bi'sal wirdul mawrud. Sungguh seburuk bertempat yang dimasuki, maksudnya neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Surat Hud ayat 98. Jadi ikhwah, mereka-mereka yang menyembah selain Allah, ya, semua akan digiring masuk ke dalam api neraka. Dengan cara mereka mengikuti apa saja yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqa ba'da dzalika illa al-mu'minun. Hingga yang tersisa di padang mahsyar itu hanyalah, yang tersisa di hari itu hanyalah orang-orang mukmin. Wa baqaya ahlul kitab, dan sisa-sisa ahli kitab. Wa ful mu'minina al-munafiqun alladziina kanu ma'ahum fid dunya. Di antara orang-orang mukmin itu ada di situ orang-orang munafik yang semasa di dunia terdahulu mereka bersama orang mukmin. Fayatihim rabbuhum, hingga datanglah Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu lahum, Allah berkata kepada mereka, ma tantazirun. Allah berkata kepada orang-orang mukmin yang di situ masih bercampur dengan orang munafik, dan juga orang-orang sisa-sisa sisa-sisa orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Allah datang bertanya kepada mereka, kalian ini menunggu siapa? Kalian menunggu siapa? Fayaqulun nantazir rabbana. Kami sedang menunggu Tuhan kami yang dahulu pernah kami sembah semasa di dunia. Fayatihim rabbuhum fayarifunahu bisaqihi indama yakshifuha lahum. Ternyata orang-orang mukmin ini mereka mengetahui bahwasanya yang datang ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, dengan melihat mengetahuinya dari betis yang Allah Subhanahu wa taala singkapkan. Dari betisnya, yaitu betis Allah yang Allah singkapkan nantinya. Wa inda dzalika yakhiruna lahu sujudan. Ketika mereka tahu bahwasanya yang bertanya tadi ataupun yang datang tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun seluruhnya sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal munafiqun, kecuali orang-orang munafik, fala yastati'un, orang munafik tidak sanggup untuk sujud. Disinilah akan tereliminasi orang-orang munafik, ya, akan tereliminir. Di mana orang-orang mukmin ketika mereka
tahu bahwasanya yang di hadapan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang mereka tunggu-tunggu, yang akan mereka ikuti. Ya, mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik mau sujud, pengennya sujud, tapi tak bisa sujud. Demikian ikhwan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qalam ayat 42, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya dan mereka pun disuruh untuk sujud. Maka sujudlah orang-orang mukmin. Fala yastati'un, tapi orang-orang munafik tidak sanggup untuk sujud. Summa yattabi'ul mu'minuna rabbahum. Setelah itu, ya, setelah mereka sujud pada Allah, mereka pun mengikuti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Wa yansibus sirat, wa yunsabus sirat. Maka titian panjang pun, ya, dibentangkan di atas api neraka. Wa yu'til mu'minuna wa yu'tal mu'minuna anwaruhum. Dan orang-orang mukmin akan diberikan cahaya-cahaya. Jadi ikhwah, kalau bisa kita bayangkan, di situ orang-orang mukmin akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti posisinya pada waktu itu kondisinya sangat gelap. Karena yang bisa bergerak itu hanyalah orang-orang mukmin yang memiliki cahaya. Adapun yang tak punya cahaya berarti bukan orang-orang mukmin dan dia tidak akan bisa bergerak. Demikian ikhwah. Ya, wa yunsabus sirat, maka dibentangkanlah titian jembatan atau titian. Wa yu'tal mu'minuna anwaruhum, dan orang-orang mukmin pun diberikan cahaya. Wa yasiruna 'ala sirat, dengan cahaya tersebut mereka berjalan di atas, ya, di atas titian tersebut. Wa yudfa'u nurul munafiqin, dan cahaya orang munafik itu dihilangkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhwah, orang-orang mukmin pada waktu itu yang masih bercampur dengan orang-orang munafik, ya, yang masih bercampur orang munafik, ya, yang di saat Allah Subhanahu wa taala muncul, ya, orang-orang mukmin sujud, orang munafik tak bisa sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, tapi cahaya orang munafik dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tersisa hanyalah cahaya orang-orang mukmin. Wa yuqalu lahum irji'u wara'akum faltamisu nura. Kata Allah, udah kalian balik ke belakang, carilah cahaya kalian. Ini ikhwah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Di hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang mukmin. Apa yang mereka inginkan? Apa yang akan mereka katakan? Unduruna, tunggu kami, naqata bismin nurikum, agar kami bisa berjalan menggunakan cahaya kalian. Jadi orang-orang munafik ini karena dia nggak punya cahaya, dan dia waktu itu sekelompok dengan orang-orang mukmin, mereka katakan, tunggu kami, biar kami bisa juga ikut berjalan bersama kalian menggunakan cahaya kalian. Kata orang munafik kepada orang-orang mukmin. Lantas dikatakanlah kepada mereka, qilirji'u wara'akum, udah kalian balik ke belakang. Qilirji'u wara'akum faltamisu nura, kalian balik ke belakang dan cari cahaya kalian sendiri. Itulah perintah kepada mereka. Thumma duriba bainahum bisurin lahu bab batinu fi rahmah wa zahiru min qibali azab. Kemudian dibuatkan dinding di antara mereka, pembatas, ya, dinding. Bainahum bisur, yakni sur lahu bab, di mana dinding yang ada pintu. Dibuat pembatas untuk mereka, yaitu dinding berupa yang ada pintunya, di mana pintu tersebut isinya sepertinya rahmat, tapi sebenarnya di luarnya itu azab yang menunggu. Wa zahiruhu min qibali azab. Wa yamurru al-ibadu 'ala sirat musri'in biqadari imanihim wa a'malihim as-salihah. Dan hamba-hamba Allah pun akan melintasi jembatan tersebut, ya, dengan sangat cepat
di mana kecepatannya tersebut sesuai dengan keimanan mereka. Sesuai dengan keimanan mereka dan amalan soleh mereka yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Ada yang nanti akan disebutkan ikhwah secara rinci ya terkait dengan sirat. Akan disebutkan di mana berapa kecepatannya. Sekitar mungkin 2 atau 3 kajian lagi sampai disebutkan secara rinci. Intinya orang-orang mukmin akan berjalan, akan melintasi jembatan ini dengan ada yang sangat cepat, ada yang cepat, ada yang agak cepat, ada yang lambat, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun, sesuai dengan keimanan mereka dan amalan mereka yang pernah mereka lakukan semasa mereka di dunia. Ya mereka yang Masya Allah keimanannya bagaikan gunung, amalnya bagaikan gunung, mereka akan cepat bagaikan kilat ikhwan. Ya, jadi kecepatan pada waktu itu, kecepatan hamba-hamba Allah mukmin yang melintas di atas jembatan tersebut terkait dengan seberapa banyak amalan dan seberapa banyak amalannya dan seberapa besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawah Muslimun fi sahihi. Apa yang kita ceritakan tadi ikhwah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza kana yaumal qiyamati adzana muadzin." Ketika di hari kiamat, maka muncullah, berkumandanglah sebuah pengumuman. Latattabi'a kullu ummatin ma kanat ta'bud. Diperintahkan, pengumuman perintah, hendaklah setiap umat yang menyembah selain setiap umat, hendaklah dia mengikuti apa yang mereka sembah. Seperti yang kita katakan tadi. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diumumkan kepada setiap umat hendak agar mengikuti setiap apa yang dia sembah, apa yang masing-masing mereka sembah. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi minal asnam wal ansab illa tasaqatuna finnar. Maka tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah, apakah dia menyembah berhala ataukah patung, kecuali mereka akan berjatuhan ke dalam api neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha min barrin aw fajrin. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik orang-orang solehnya maupun orang-orang durhakanya. Tapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu hubbira ahli kitab, dan sebagian kecil ahli kitab. Jadi yang tersisa itu ikhwah, orang yang menyembah Allah, baik yang durhaka maupun yang soleh, dan sebagian kecil ahli kitab. Fayud al-Yahud, lantas dipanggillah Yahudi. Orang Yahudi dipanggil. Fayuqal lahum ma kuntum ta'budun. Maka ditanyakan kepada mereka, Yahudi, apa yang dahulu kalian sembah? Qalu na'budu Uzairan ibnillah. Mereka katakan, dahulu kami menyembah Uzair, anaknya Allah. Faqala kadzdzabtum. Maka dikatakan kepada mereka, kalian tuh bohong. Kalian tuh dusta. Kalian tuh salah. Mattakhadallahu min sahibatin wala waladin. Kalian itu salah. Allah tak pernah mencari teman, dan Allah juga tak pernah menjadikan seorang pun sebagai anak. Kemudian, kama ada tabungun. Sekarang apa yang kalian inginkan? Perkataan itu ditajukan kepada orang Yahudi. Qalu atishna ya Rabbana fasqina. Mereka katakan, ya Allah, pada saat ini kami sangat haus, berilah kami air minum. Fayusharu ilahim ala taridun. Kemudian diisyaratkan kepada mereka ke satu tempat. Nah, coba lihat sana. Tidakkah kalian mau ke sana? Tidakkah kalian mau minum ke sana? Diarahkanlah ke sana, ikhwah, ke suatu tempat yang sebenarnya tempat itu adalah neraka jahanam. Ala taridu, tidakkah kalian tidak memiliki keinginan untuk pergi ke sana untuk minum?
Kemudian fayuhsyaruna ila nar ka'annaha sarabun yahtumu ba'daha ba'dun wa yatasaqatuna finnar. Maka mereka pun digiring ke arah api neraka. Ya, mereka pun digiring ke arah api neraka seolah-olah api neraka itu tempat genangan air, ikhwah. Ya, mereka tidak menyangka kalau yang mereka tuju itu adalah sebenarnya neraka. Mereka mengira di sana adalah tempat genangan air, tempat air yang bisa mereka gunakan untuk minum. Makanya mereka berbondong-bondong ke arah sana. Ya tahulah ikhwah, bagaimana kira-kira sekian juta orang, ya mungkin nggak juta, bisa miliar, sekian miliar orang semuanya merasakan haus yang sangat luar biasa. Kemudian mereka bersama-sama melihat di sana ada sebuah air, genangan air yang bisa digunakan untuk minum. Kira-kira gimana perebutannya? Tentu masing-masing berebut, nggak peduli kiri kanan, mungkin injak-injak. Siapa yang paling cepat dia yang dapat. Demikian ikhwah, mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah hanyalah fata morgana, sebenarnya itu adalah neraka jahanam. Demikian ikhwah. Ya kalau bahasa kita ikhwah, ketika orang yang paling depan sudah tahu ternyata itu neraka jahanam, dia kan nggak bisa berhenti. Kenapa? Orang belakang mendesak. Ya. Orang belakang kan mendesak. Orang belakang kan tidak tahu bahwasanya di depan mereka itu adalah api neraka. Yang mereka tahu di depan mereka itu adalah tempat minum. Ada air yang bisa mereka gunakan untuk minum. Yang di depan sudah lihat ternyata api neraka, tapi kan nggak bisa berhenti mereka ikhwah. Kenapa? Karena didorong oleh orang yang di belakang. Maka didoronglah, berjatuhanlah mereka semua ke dalam api neraka. Itulah ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Wala haula wala quwwata illa billah. Fa yatasaqatuna finnar. Mereka pun berjatuhan ke dalam api neraka. Summa yud'an nasar. Kemudian orang Nasrani pun dipanggil. Fa yuqal lahum ma kuntum ta'budun. Ditanyakan kepada mereka, "Hei Nasrani, apa yang dahulu kalian sembah?" Ma kuntum ta'budun. Qalu kunna na'budul Masih ibn Maryam. Mereka katakan dahulu kami menyembah Al-Masih bin Maryam. Masih anaknya Maryam, putranya Maryam alaihissalam. Itulah yang mereka sembah. Ya. Jadi orang Yahudi menyembah Uzair, orang Nasrani menyembah Al-Masih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalin nasara al-Masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah, dan orang Nasrani menyatakan bahwasanya Al-Masih itu anaknya Allah. Jadi kan betul-betul ini merupakan kedustaan yang besar yang mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan bahwasanya Uzair anaknya Allah. Mereka katakan bahwasanya Al-Masih atau Yesus itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Marah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Makanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya anak dan juga tidak dilahirkan. Dan bukan ikhwah, itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ahad. Bahkan ikhwah, sebenarnya perkataan mereka mengatakan Allah itu punya anak, ini kalau perkataan ini ditujukan kepada gunung, itu akan hancur. Makanya Allah sebutkan dalam surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh dan gunung terbelah, ya, dan gunung hancur dan bumi terbelah. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh, gunung hancur dan bumi terbelah. Akibat apa? Anda awli rahmani walada. Karena mereka lancang mengatakan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tentu tidak layak Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi
Orang-orang Nasrani ini ketika ditanya, apa yang kalian sembah? Mereka katakan, kami menyembah Isa ibnu Maryam. Fayuqalahum kadzdzabtum. Maka dikatakan kepada mereka, kalian itu salah. Ya. Keyakinan kalian itu salah. Mattaqadallahu min sahibatin wala waladin. Sungguh Allah tidak pernah tidak pernah memerlukan teman apalagi anak. Fayuqalahum ma tabghun. Kemudian tanyakan lagi, sebenarnya sekarang apa yang kalian inginkan? Kata mereka, fayaquluna atashna ya rabbana faskina. Mereka katakan, ya Allah, kami itu sedang sangat haus luar biasa, berilah kami air minum, kata mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayusharu ilaihim ala taridun. Lantas Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka ke suatu arah. Tidakkah kalian mau ke sana untuk minum? Tunjukkan ke tempat. Fayuhsyaruna ila jahannam ka'annaha sarab. Dan mereka pun digiring ke arah neraka jahanam, di mana neraka jahanam pada waktu itu sebuah fata morgana di sana terjadi. Artinya seolah di sana ada tempat air. Di sana ada air yang bisa digunakan untuk minum. Seperti Yahudi tadi, ketika mereka semua miliaran orang melihat di sana ada air, sementara seluruh mereka sedang merasakan haus yang luar biasa, kita udah bisa bayangkan bagaimana mereka berdasarkan sikut-sikutan. Mungkin siapa yang kuat akan menginjak demi supaya bisa minum terlebih dahulu. Mereka tidak tahu itu sebuah fata morgana. Sesungguhnya itu adalah neraka jahanam. Akhirnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yahtu ba'daha ba'dha. Mereka pun rasanya menginjak sebagian dengan sebagian lain. Artinya yang kuat menginjak. Ya tetap terus gitu ikhwah. Siapa yang duluan, yang mau sikut kiri, sikut kanan, tabrak depan, ya. Mau pijak atas, mau pijak bawah, enggak peduli lagi mereka, karena mereka mau minum. Itu ikhwah. Fayatasaqatuna finnar. Dan akhirnya mereka pun berjatuhan ke dalam api neraka. Mereka berjatuhan ke dalam api neraka seperti yang kita katakan tadi. Mungkin orang-orang yang berada di depan sudah mengetahui ternyata itu bukanlah air, tapi neraka jahanam yang sedang menunggu. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Orang-orang belakang terus menolak, terus menolak ke depan, sehingga yang di depan jatuh terus begitu. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Sebelum mereka sadar, mereka terus akan mendorong ke depan. Yang depan sudah sadar, mereka akan berjatuhan dalam api neraka. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Akhirnya mereka pun berjatuhan masuk ke dalam api neraka. Kemudian hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha min barrin wa fajirin. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya orang-orang yang menyembah Allah, baik yang durhaka maupun orang-orang yang soleh. Orang-orang baik dan orang-orang durjana. Tapi intinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lain. Atahum Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala fi adna suratin minallati ra'ahu fiha. Lantas mereka didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang pernah mereka kenal. Faqala famada tantadirun. Allah bertanya. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan orang-orang yang yang menyembah berhala, dengan pertanyaan orang-orang ahli kitab. Orang muslim juga ditanya seperti itu. Mada tantadirun. Kalian sekarang menunggu siapa? Apa yang kalian tunggu? Kenapa enggak bergerak? Ya, kenapa tidak bergerak? Mereka katakan, baik. Ya, maka tattabi'u kullu ummatin ma kanat ta'bud. Sesungguhnya masing-masing umat sudah mengikuti apa yang mereka sembah. Artinya ketika itu Allah mengatakan, kalian menunggu apa lagi? Semua umat kan sudah mengikuti apa yang mereka sembah. Mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Qalu ya Rabbana faraqana an-nas fid dunya
afqaru ma kunna ilaihim. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah terpisah dengan orang-orang yang sangat kami butuhkan semasa kami di dunia. Falam nusahibhum, dan sekarang kami tidak lagi bersama mereka. Fayaqulu ana rabbukum, dan dikatakan kepada mereka, akulah Tuhan kalian. Fayaqulu na'udzubillahi minka, mereka mengatakan, hah? Engkau Tuhan kami? Kami berlindung kepada Allah ya dari engkau, kata orang-orang tersebut. La nusyriku billahi syai'an maratain aw salasan. Kami tidak akan pernah mensekutukan Allah dengan apapun 2 atau 3 kali. Hatta inna ba'dahum la yakadu ay yanqalib. Bahkan sebagian mereka mau balik ke belakang. Gak percaya dengan apa yang ada di depan mereka. Fayaqulu hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifu wa ta'rifuna biha. Kemudian ditanyakan, apakah antara kalian dengan Tuhan kalian ada sebuah tanda yang bisa kalian jadikan sebagai dasar untuk mengetahui Tuhan kalian yang mana? Fayaqul na'am. Mereka katakan, iya. Kami tahu mana Tuhan kami. Kami tahu apa yang akan kami ikuti. Fayakshifu ansab. Lantas Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap betisnya. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adinallahu lahu bisujud. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan besisnya, tahulah orang-orang mukmin bahwasanya ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang mereka tunggu. Dan mereka pun langsung tersungkur sujud. Ya. Langsung mereka tersungkur sujud, ikhwah. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala berkat izin Allah. Wala yabqa man kana yasjudu iltiqa'an wa riya'an illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidatan. Tapi mereka yang dulu sujud kepada Allah hanya untuk sebagai penyamaran atau dikarenakan riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tulang punggungnya itu satu tulang. Tidak ada ruas-ruasnya. Kalau ruas itu kan masih bisa bergerak. Tapi kalau ada ruasnya ya satu aja seperti ini. Seperti antara pergelangan kita dengan siku. Ini kan nggak bisa digerak-gerakkan ini. Nah, nggak bisa dibengkokkan. Tapi kalau ini bisa dibengkokkan dikarenakan dia punya sendi. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, ya, mereka-mereka yang menyembah karena penyamaran, sebenarnya mereka itu orang kafir. Tapi nyamar, ya. Mereka mengatakan kami orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka katakan kami itu bersama kalian. Kami beriman bersama kalian. Tapi kalau mereka berkumpul dengan setan-setan mereka katakan kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu hanya mengolok-olok orang-orang mukmin. Demikian itu. Ya. Jadi orang-orang mukmin ketika melihat betis Allah Subhanahu wa taala, tahulah mereka ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun akhirnya sujud. Namun orang-orang yang Islamnya karena nyamar, yang Islamnya karena ingin dipuji orang, Islamnya tidak akan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan tulang punggungnya itu satu tulang tanpa ada persendiannya. Jadi mulai dari mulai dari kaki, ya, pinggul, tulang pinggul, terus ke atas satu, ya, satu, dijadikan satu, nggak bisa bergerak. Tabaqatan wahidah, satu tulang. Kullama arada ayyasjuda kharra ala qafah. Setiap kali mereka mau sujud, malah mereka telentang, karena nggak bisa dibengkokkan pinggang mereka. Ya, tidak bisa dibengkokkan karena sudah Allah jadikan sebagai satu tulang. Summa yarfa'una ru'usahum. Kemudian setelah mereka jatuh telentang, mereka angkat lagi kepala mereka. Wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu fiha awwal marrah. Dan ternyata Allah sudah kembali melihat, sudah kembali pada bentuk pertama yang pernah kembali pada bentuk pertama. Faqala ana rabbukum. Allah mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Fayaqulun, orang-orang mukmin akan mengatakan, anta rabbuna, Anda adalah Tuhan kami. Demikian ikhwan. Ya.
Jadi kisah di sini ya di mana ketika semua orang sudah mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah pada selain Allah, dan mereka pun sudah berjatuhan ya, mereka pun sudah berjatuhan ke dalam neraka jahanam, tinggallah orang-orang mukmin yang KTP, munafik, zindik semua di situ, karena mereka nggak menyembah berhala, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik yang pura-pura maupun yang benar-benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalian mau nunggu siapa? Berkatakan orang mukmin mengatakan kami menunggu Tuhan kami. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah kalian punya tanda, bahwa satu tanda yang menentukan bahwasanya itu adalah Tuhan kalian? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya, akhirnya orang-orang mukmin yang hakiki langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik Allah jadikan tulangnya satu tulang, dari mulai kaki sampai tulang punggungnya, tidak bisa sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mereka mau sujud, mereka malah telentang karena nggak bisa dibengkokkan. Ya, tubuh mereka tidak bisa dibengkokkan untuk sujud. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi setiap kali mau sujud, mereka pun jatuh terlentang. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali kepada bentuk yang pertama. Summa yadribul jisr. Ini dia. Setelah itu maka dibentangkanlah titian, sirat. Dibentangkan titian, yaitu sirat, di atas neraka jahanam. Yadribul jisr ala jahannam wa tahillu syafa'ah. Pada saat itu dibentangkanlah titian di atas neraka jahanam, dan pada waktu itu ada syafaat. Wa yaquluna Allahumma sallim sallim. Orang-orang mukminnya akan mengatakan, ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Qila ya Rasulullah, mal jisru. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa titian? Apa yang Anda maksud dengan titian? Apa ini titiannya, apa yang maksudnya? Qala dahdun muzillatun. Kata Rasulullah, sebuah titian yang sangat licin dan menggelincirkan. Artinya, kalau sangat licin dan ada yang tergelincir, mengguling, masuk neraka jahanam. Ini bukan jalan tol atau titiannya titian yang sangat indah, kiri kanan ada bunga-bunga, ada pot-pot bunga. Enggak, ya. Titian yang sangat licin, ya, itulah yang akan dilalui. Fihi takhatib, di sana ada sejenis seperti mata pancing yang akan yang akan mengkait. Kalau yang terkait adalah masuk neraka jahanam. Wal kalalib ini gancu, ikhwah. Mungkin para pemirsa pernah dahulu kita sebelum adanya goni-goni plastik ini, kan dulu ada goni serat itu, ikhwah. Ya, goni serat itu kan biasanya ngangkatnya dengan gancu gitu. Ya, digancu, ya bisa dipegang tangan gini kan, pegang tangan, ada pengkaitnya, ditariknya begitu. Nah, demikian gancu namanya. Orang Medan bilang, nggak tahu kalau di Jawa apa namanya. Biasanya untuk menarik beras, untuk menarik karung beras, karung yang terisi beras. Ingat dahulu, tapi ya bukan sekarang. Sekarang kan goni itu dengan menggunakan plastik. Ya, goni plastik dahulu enggak. Dia seperti syarat, seperti tali begitu, ikhwan. Demikian, ikhwan. Itulah dia. Ya, biasanya untuk menarik goni itu digancu, dikait, pun ditarik. Jadi ada pemegang tangannya. Itulah dia kalalib. Wahastun. Hastun itu duri-duri yang tajam. Takunu bin najdi fiha syawaiqah. Dia persis seperti duri yang ada di negeri Najd. Yuqalu laha as-sa'dan. Namanya adalah sa'dan. Mungkin para pemirsa bisa nanti di Google, ya. Ini nama pohon sa'dan ini. Coba di sa'dan, sin, ain, dal, alif, nun, sa'dan. Coba cari as-sa'dan. Demikian, pohon sa'dan. Itu adalah pohon yang penuh dengan duri-duri. Fayamurul mu'min kattar fil ain. Ada yang mukmin, orang mukmin yang melintas itu sekejap mata sampai. Dengan sekedip mata dia sudah sampai. Ada yang mukmin seperti itu. Kemudian wakal barki, ada yang melintasnya bagaikan guntur.
begitu. Sampai. Kan lebih cepat kedipan mata sampai. Ini baru sampai. Ada yang karih seperti angin. Begitu. Seperti angin. Ada yang kaptair seperti burung. Wa ka'ajawidin khail arikab. Ada yang seperti orang yang sedang mengendarai seekor kuda yang sangat kencang. Walaupun bagaimana sekencang-kencangnya kuda kan lebih kencang burung. Ya, sekencang-kencangnya burung lebih kencang tiupan angin. Sekencang-kencang tiupan angin lebih kencang guntur, ya, guru. Secepat-cepatnya guru lebih cepat tarfat ain, yaitu sekejap mata. Kemudian fanaja muslim, dan orang muslim pun akhirnya dia selamat sampai ke seberang. Wa mahdusun mursal, ada yang sudah tercabi-cabi, ya, sudah terluka, kena kaitan-kaitan tapi tak terkait masuk neraka jahanam, tapi akhirnya mursal, dia sampai ke seberang. Wa maqdusun fi nari jahannam, dan ada juga yang terlempar ke dalam api neraka, tergelincir. Mungkin tergelincir karena memang licin, mungkin juga tergelincir karena dikait oleh para pengait-pengait yang ada di samping kiri, samping kanan mereka. Kalau ada yang terkait, masuk neraka jahanam. Dan kita rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam Kitabul Iman, bab ma'rifat thariqir ru'yah. Demikian rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi nanti, ya, Senin depan, melanjutkan kisah ini dalam riwayat yang lain.